Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rutin Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan daripada pembahasan keutamaan dari ilmu. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ya Ulumuddin beliau menyebutkan sebuah hadis yang mana dalam bab fadilatul ta'lim, yaitu bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allaha azza wa jalla la yantazimu al-ilma intiza'an minan nasi ba'da an yu'tihim iyyahu walakin yadhhabu bi dhihabil ulama fa kullama dhahaba 'alimun dhahaba bima ma'ahu min al-ilmi hatta idza lam yabqa illa ru'usan juhalan in su'ilu aftu bi ghairi ilmin wa yudilluna wa yudalluna. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghilangkan yang namanya ilmu dari atas muka bumi, Allah tidak serta-merta mencabut itu ilmu dari atas muka bumi, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan daripada orang-orang yang memiliki ilmu. Kemarin kita mendapati banyak daripada guru kita meninggal dunia. Bahkan sekitar tahun, kalau nggak salah antara 2017-2019 itu ada seorang ulama yang dikenal dengan keilmuan yang amat tinggi sehingga dia mendapatkan gelar Sultanul Ilmi, Sultanul Ulama, rajanya ulama, yang bernama Al-Allamah Al-Habib Salim bin Umar Asy-Syafi'i. Beliau wafat. Dan itu merupakan suatu kabar yang menyedihkan bagi seorang penuntut ilmu, dan juga seseorang yang mendapatkan gelar Ainut Tarim, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Beliau juga meninggal. Dan juga seorang ulama yang dikenal memiliki banyak keberkahan yang bernama Al-Habib Idrus bin Sumail. Beliau juga wafat ketika itu. Dan itu merupakan musibah yang sangat besar bagi penuntut ilmu, karena ketika seseorang yang memiliki ilmu luas meninggal dunia, beliau meninggalkan kita, bingung kan yang kita menemukan siapa lagi daripada pengganti mereka yang akan kita jadikan panutan. Sedangkan kita contoh sama mereka, karena keluasan ilmu yang beliau miliki seakan-akan tidak ada tandingan di zaman itu, sehingga merupakan kesedihan bagi kita. Dan dikhawatirkan apa? Ketika ilmu itu sudah diangkat, ini merupakan tanda bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Dan ketika Nabi ditanya, apakah kiamat masih jauh? Nabi dulu pernah jawab, dekat. Maksudnya dekat itu bukan lagi 1 hari, 2 hari, melainkan kita harus mempersiapkan apa yang ada pada diri kita ketika kita menghadapi yang namanya kiamat sebelum kiamat besar, seperti halnya kematian. Allah tidak akan mencabut ilmu serta-merta diangkat, tiba-tiba semua orang menjadi bodoh. Tidak seperti itu. Allah mencabut ilmu dengan apa? Orang yang alim, yang bodoh. Sehingga ketika itu tidak tersisa kecuali orang-orang yang tidak mengerti tentang masalah
ilmu. Dampaknya apa? Karena mereka sudah tidak punya panutan, sehingga mau tanya ketika ada pemilihan misalnya, siapa yang ditanya lagi? Siapa kira-kira yang dipilih kiai misalnya? Siapa yang dipilih ustaz? Siapa yang dipilih mungkin lurah, mungkin siapa? Tidak ada lagi tujuan kita, sehingga ketika itu kita untuk menentukan pilihan kita pun bingung. Nah, akhirnya yang dipilih siapa? Orang-orang butuh, orang-orang yang tidak ngerti ilmu, maksudnya ilmu agama. Mungkin ilmu matematika mereka menguasai, mungkin ilmu ekonomi mereka menguasai, akan tetapi itu semua mereka gunakan untuk menipu rakyat. Itu semua mereka gunakan untuk mengambil keuntungan pribadi. Itu semua mereka gunakan untuk kepentingan golongan pribadi. Bukan rakyat yang mereka pikirkan. Mungkin ketika itu dipikirkan rakyat itu agar supaya gimana caranya agar rakyat milih kita. Mungkin dengan disokong 50.000, 100.000, sekian, mungkin dengan ini itu. Sehingga banyak manusia memilih pemimpin ketika itu pemimpin yang tidak mengerti masalah ilmu agama. Akhirnya apa? Banyak daripada keputusan yang mereka ambil itu menyesatkan umat. Sampai-sampai mungkin nanti ada zamannya, mungkin kalau kita nututi wis korban ini tidak usah seperti itu. Mungkin alhamdulillah, mungkin sekarang nggak akan terjadi karena sekarang ada penyakit PMK, mungkin ya tidak usah korban. Mungkin seperti itu. Kalau sekarang mungkin nggak akan terjadi, tapi di tahun-tahun berikutnya pasti itu akan terjadi. Karena tidak semakin ke belakang zaman, kecuali semakin rusak itu zaman. Kemarin heboh tentang masalah LGBT, bahkan di antara LSM, LBH, lembaga dan hukum mungkin, ada juga LSM yang mendukung. Kok bisa? LGBT singkatan lesbian, J-nya itu gay, B-nya itu bisex, T-nya itu transgender. Kalau lesbian itu perempuan suka perempuan, kalau gay itu laki suka laki-laki, kalau bisex ini juga suka laki, juga suka perempuan. Kalau transgender ini mereka yang akan pindah kelamin dengan alasan kan di Al-Quran itu ada unsa. Jadi kita harus menghormati mereka. Kalau unsa lain, kalau unsa itu mereka yang terlahir yang dua kelamin ya kan? Bahkan dalam hukum Islam mereka tidak boleh nikah. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan dalam masalah kelamin. Bukan seperti sekarang ini, mereka jelas laki-laki mengoperasi dirinya sehingga menjadi perempuan. Sampai saya pernah dengar cerita dari salah satu teman saya. Dia ini seorang pelayar, hampir ke semua negara-negara pernah disinggahi. Sampai dia itu bilang gini, aku itu paling bingung lah. Nek wis tutup negara jenenge Vietnam. Lha apa? Dek kono aku tidak. Kalau wong wedok, ndak ngene kok wong lanang kok operasi wedok, saking aku ndak iso bandingno iki, tak kira wedok. Karena memang bisa dilegalkan. Bahkan sampai di sana itu jenis kelamin terdiri dari 12. Apa istilahnya? Karena saking banyaknya. Kenapa itu terjadi? Karena semakin dekatnya kita dengan akhir zaman, dan bahkan karena jauhnya kita daripada ulama. Maka dari itu mumpung di sini alhamdulillah mengajar masih banyak ulamanya. Bahkan dari kalangan habaibnya, dari kalangan kiainya masih banyak. Jadi kalau kita nuntut ilmu jangan di sini dari masjidku, mau apa aku tekor, jangan seperti itu. Golongan Jawa atau golongan Arab, mau apa aku tekor, tidak penting. Sama seperti itu, jangan seperti itu. Karena ilmu itu dari siapapun kita harus meraih. Semenjak itu ilmu yang bisa membawa kebaikan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan Nabi Musa itu pernah suatu saat ditanya, ya Nabi Musa, siapa guru? Karena
Nabi Musa dan Nabi Isa ditanya, siapa guru? Guruku adalah orang ahli maksiat. Bingung orang tanya, kok bisa? Iya, karena dari mereka bermaksiat aku bisa mengambil pelajaran bahwasanya ini adalah perbuatan yang harus aku hindari. Begitu. Bahkan dari orang yang ahli maksiat dia bisa menimba ilmu. Apalagi kita di golongan kita ini banyak orang-orang baik, sehingga alangkah ruginya jika kita tidak bisa mengambil kemanfaatan ilmu dari mereka. Apalagi mereka dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah tidak serta-merta tiba-tiba manusia jadikan bodoh semua, enggak. Allah mewafatkan yang namanya ulama. Allah mewafatkan orang-orang yang memiliki ilmu. Atau Allah mewafatkan orang-orang yang mereka itu warok di dalam ilmu. Karena akhir-akhir ini juga banyak orang yang gampang meremehkan tentang masalah hukum. Bahkan mereka itu yang mau melegalkan LGBT, tidak berarti mereka itu tidak dekat sama kiai. Mereka dekat. Mereka dekati kiai itu caranya biar supaya ini bisa dilegalkan. Akhirnya dengan kiai yang tidak warok itu, kalau kita istilahkan dengan ulama su, pasti akan dicarikan dalilnya. Sehingga bisa jadi naudzubillah itu pasti akan legal. Mau tidak mau? Karena nanti akhir zaman itu semua kemaksiatan yang pernah terjadi di zaman Nabi-Nabi terdahulu itu pasti akan ada di akhir zaman. Seperti contohnya sihir di zamannya Nabi Sulaiman, sekarang ada perdukunan. Seperti maksiat yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, sekarang ada. Seperti maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Qabil di zamannya Nabi Adam, apa? Pembunuhan, sekarang ada. Seperti kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh zamannya kaum Nabi Nuh, mereka membangkang terhadap ajaran Nabi Nuh. Sekarang tidak sedikit dari orang-orang yang mencaci ulama, bahkan mereka sampai merendahkan derajat ulama. Jadi semua nanti akan terkumpul. Dan alhasil ketika kiamat itu tiba, huru hara akan menghadap kepada kita, yang mana ketika itu sampai Dajjal turun. Dajjal turun ini merupakan fitnah yang besar. Bahkan dikatakan sama Abdul Taufik dari Pasuruan, kalau misalkan sekarang ada orang itu suka nuntut ilmu, tapi dia itu suka keramat, misalnya, kiai ini kita mengambil pengajian apa? Iya, lek nyowo diswaras. Kiai kita peloki pengajian apa? Iya, lek dungo itu langsung kabur. Kiai kita peloki boleh kok bisa mengaku diukure kan. Orang yang seperti ini nanti ketika Dajjal turun adalah orang yang pertama kali akan ikut Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu adalah orang yang gambarannya seperti kiai, seperti ulama. Dan yang bisa melihat tulisan kafir di sini, hidayahnya Dajjal itu hanya orang-orang yang memiliki keteguhan iman di dalam hatinya, bukan orang-orang yang suka berliburan. Makanya kita itu kalau mencari guru jangan dilihat karamatnya, tapi lihat istiqomahnya. Guru ini bagaimana ketika melazimi masjid, masya Allah, asar, zuhur, maghrib, isya, subuh dan maghrib, mesti ngimami, bahkan dia yang ada. Lazimi. Bagaimana dengan Quran? Masya Allah, setiap hari mungkin khatam Quran. Lazimi. Bagaimana dengan wiridnya? Baca maghrib, baca isya, baca subuh, baca asar, baca zuhur, selalu baca wirid. Lazimi seperti itu. Jangan kita mencari guru yang bisa libur, sehingga nyuruh gampang waras, jangan seperti itu. Karena bisa jadi nanti orang seperti ini adalah orang yang pertama kali kepicu dengan Dajjal. Dan ada amalan, karena diriwayatkan Dajjal itu Allah lepas di atas muka bumi ini cuma 40 hari. 40 hari. Akan tetapi tidak lepas Dajjal itu selama 40 hari di atas muka bumi, semua daerah pasti akan dikunjungi, termasuk
RT1, RT2 semuanya pasti akan kena. Sehingga ulama memberikan amalan agar supaya kita ini tidak sampai ketemu dengan dajjal, dihindarkan untuk ketemu dengan dajjal. Karena ketemu dengan dajjal ini amat sangat menakutkan. Bahkan di kitab Daqaiqul Akhbar itu Nabi Khidir itu ketika itu bertemu dajjal. Bertemu dajjal Nabi Khidir geraji mulai kepala sampai kaki. Tapi hidup lagi karena memang Allah menghendaki tidak bisa meninggal Nabi Khidir. Akhirnya dikatakan bukan kamu musuh dajjal ini Nabi Isa. Itu saking besarnya fitnah ketika itu sampai kalau misalnya ingin menghukum orang itu bukan dengan langsung dengan tangannya yang dirobek aja. Misalnya jenengan imannya tidak kuat, ada orang imannya tidak kuat, kelihatan seperti itu. Ayo iman apa gak aku, tidak iman delok iki koncomu. Kalau iman tidak kuat. Soalnya ketika itu orang-orang yang imannya kuat pasti akan dibunuh sama dajjal. Akan tetapi ada seseorang yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa amalan. Di antaranya apa? Lazim membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Di malam Jumat. Bahkan diatur sampai 3 kali, yaitu ba'da isya, ba'da subuh, sama mau ketika hari Jumatan. Kalau tidak bisa sekali saja mungkin baca isya-nya, baca Al-Kahfi. Jumlah ayatnya sekitar 110. Oke. Makanya insya Allah kalau jenengan rutin, insya Allah dihindarkan dari bertemu dengan dajjal. Terus lagi yang kedua, menghafalkan 10 ayat awal atau 10 ayat terakhir. 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi dihafalkan dan dibaca setiap waktunya. Atau yang terakhir, yang paling mudah, yaitu kita membaca doa di tasyahud akhir, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Makanya kalau kita sholat jangan sampai melupakan doa itu. Misalkan jangan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan bacakan. Cari imam juga ya, ngerti. Jangan tiba-tiba cari imam cepet-cepetan, sehingga imam itu yang bisa berikan kesempatan kepada makmum agar supaya bisa menyempurnakan kesunahan. Di antara tadi paling gampang itu 5 kali sehari kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnahnya hidup, wal mamat, dan dari fitnahnya kematian, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih yang palsu, ya dajjal. Terus ini bagi seseorang yang sudah mengetahui suatu ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man 'alima ilman fakatamahu aljamahullahu yawmal qiyamah bilijamin minan nar." Barang siapa yang dia itu mengetahui suatu ilmu, mungkin dia itu pernah belajar masalah berwudu, hal-hal yang batalkan wudu, syarat sahnya wudu, terus sunnah-sunnahnya wudu, mungkin hal-hal yang batalkan sholat, fardu-fardunya sholat, rukunnya sholat. Dia pernah belajar itu. Terus fakatamahu, dia menyimpan, tidak mau menyampaikan, tidak mau mengajarkan. Mungkin minimal sama anaknya sendiri, sama istrinya, ditanya mungkin, nah, paham nggak syarat-syarat wudu? Saya rayate, gede, paham nggak fardu-fardunya wudu? Kalau nggak paham, diajari minimal sama lingkup kecil kita. Kalau ada seseorang yang dia telah mengetahui suatu ilmu, terus dia itu menyimpan, nggak mau mengajarkan, maka
Al-jamahullahu yawmal qiyamah bil jamin minan nar. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu orang tersebut dengan rantai yang terbuat dari api neraka. Sehingga penduduk neraka ketika itu tahu mungkin isi wong sing cuma belajar cuma ada gelem juga Terus Nabi SAW juga pernah bersabda, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah subhanahu wa ma wala au mu'alliman au muta'alliman. Dunia ini terlaknat. Terlaknat apa yang ada di atasnya, kecuali siapa yang tidak terlaknat, yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah. Atau seseorang yang mengajarkan ilmu atau seseorang yang sedang belajar ilmu. Alhamdulillah, insya Allah saat ini belajar ini bukan termasuk yang terlambat. Kenapa? Karena kita mengajar ilmu dan belajar ilmu. Dan itu fadilah daripada ilmu ini amat sangat besar. Maka Nabi juga pernah bersabda, kalimatun minal khairi yasma'uha al-mu'minu fa ya'lamuha wa ya'malu biha khairun lahu min ibadati sanatin. Satu kalimat dari perbuatan satu kebaikan yang mana kalimat tersebut didengarkan oleh orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang beriman itu mengamalkan dari kalimat tersebut, itu bagi orang yang menyampaikan tadi itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Jadi kalau misalkan dengan mengatakan sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Terus orang yang kita sampaikan ini mengamalkan daripada aku itu saya itu wajib sholat supaya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Diamalkan itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Makanya kita ini jangan sampai melepaskan daripada suatu kalimat dari lisan kita kecuali sesuatu hal yang bisa diambil manfaat. Sesuatu hal yang bisa diambil manfaat. Kalau tidak bisa, minimal diam. Karena itu akan lebih menyelamatkan diri kita. Karena Allah berfirman, la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ma ahsaha. Ketika buku catatan diserahkan kepada hamba ketika hari kiamat, itu banyak orang berkata, ya Allah, ini kok sepertinya bukan catatanku, kok ada membunuh orang, padahal saya tidak pernah bunuh orang, kok ada zina, padahal tidak pernah zina, ada minum khamr, padahal saya tidak pernah khamr. Ya, karena dulu pernah ada orang mau bunuh, kamu kasih pisau, kamu tidak ikut bunuh, tapi kamu berikan media agar supaya lain bisa bunuh, akhirnya kamu tercatat. Atau dulu ada orang pembunuh tanya, di mana si fulan? Oh di sana. Kamu beritahu sehingga si fulan dibunuh oleh si pembunuh gara-gara kamu beritahu, sehingga kamu mendapat dosa pembunuhan. Zina juga seperti itu. Mungkin alhamdulillah. Dan kalau dari perzinahan boleh kono itu dengan menunjukkan seperti itu kita juga sama ikut andil dalam berzina atau kita kayak duit zina juga sama ikut andil. Walaupun kita tidak ikut berzina, kita mungkin baca Quran, tapi kita dapat dosa berzina. Dan juga ada pahala haji, ada pahala umroh, ada pahala sholat sunnah 1 tahun tidak putus-putus, atau sholat, ya Allah, tidak pilih nanti ini. Ini duduk buku goyang. Apakah kamu dulu tidak ingat? Dulu kamu itu pernah mempelajari ilmu 1 bab, sehingga aku ganjar itu seperti sholat sunnah selama 1 tahun penuh. Apa kamu tidak ingat dulu kamu pernah sholat subuh baca wirid sampai waktu duha, dan setelah itu kamu sholat duha, itu aku ganjar seperti berhaji. Apa kamu tidak ingat ini? Ternyata semua yang ada di catatan adalah amalan yang tidak kita rasakan. Makanya kalau misalkan lesan ini tidak bisa berucap yang baik, minimal di itu mengenai fadilah. Semoga kita bisa diberikan kepahaman, sehingga kita bisa
menjadi penuntut ilmu yang sejati. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kun alimah, jadilah kamu orang yang alim, mengerti ilmu. Mungkin kalau bisa kita mondok sehingga kita mengetahui ilmu jadi kiai, jadi ustaz, atau muta'allimah, atau belajar jadi santri. Jadi kiai mungkin levelnya otaknya ngapalkan sulit, jadi santri belajar, terus belajar. Atau kalau nggak bisa apa? Mustami'an, jadi orang yang dengarkan ilmu apa? Paham nggak paham belum? Yang penting atau ya wala takun rabi'ah, dan jangan sampai kita menjadi orang yang keempat. Wis duduk wong alim, wis duduk santri, tak gelem pengajian. Atau ada dalam riwayat lain ini disebutkan yang keempat itu kun muhibbah, jadilah kamu orang yang cinta kepada ilmu, atau orang yang cinta kepada orang yang berilmu, atau orang yang cinta kepada orang yang punya ilmu. Wala takun khamisah dalam riwayat lain. Jangan jadi kamu orang yang kelima, yaitu apa? Wis dak cinta, wis dak ngrungokno, wis dak santri, wis dak alim. Karena apa? Yang kelima ini akan menjadi orang yang hancur. Semoga sedikit ini bisa kita manfaatkan di dunia akhirat, sehingga kita menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan ilmu, sehingga dengan itu kita bisa menjadi orang yang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadatsana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.